Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu selaku dosen pengampu dosen mata kuliah Fikih Kontemporer serta teman-tean HES6A yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cantika Bulan Putri Hendi dengan NIM akhir 106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian fikih kontemporer. Fikih menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Adapun fikih menurut istilah adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat amali, diambil dari dalil yang tafsili. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu, atau masa yang sama pada masa kini, dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fikih dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer. Adapun latar belakang yang melatar belakangi munculnya isu fikih kontemporer yaitu akibat adanya arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara-negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Dengan adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, dan budaya, dan sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan cenderung menjauhkan umat dari nilai-nilai agama. Kemudian ruang lingkup, satu aspek hukum keluarga seperti akad nikah melalui telepon, penggunaan alat kontrasepsi, dan lain-lain. Dua aspek ekonomi seperti sistem bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain. Tiga aspek pidana seperti hukum pidana Islam dan sistem hukum nasional. Empat aspek kewanitaan seperti busana muslimah atau jilbab, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain. Yang terakhir ada aspek medis seperti pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedaan mayat, eutanasia, ramalan genetika, cloning, penyeberangan jenis kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya, bayi tabung percobaan dengan tubuh manusia, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada aspek teknologi seperti menyembelih hewan secara mekanis, seruan azan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan lain-lain. Yang ketujuh, aspek politik atau kenegaraan seperti yakni perdebatan tentang perdebatan istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa atau kekuasaan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan atau yang terakhir ada aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti tayamum. Paradigma fikih kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedinian atau fikih kontemporer merupakan hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa sekarang. Jadi fikih kontemporer adalah menggali sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan Sunnah, kemudian menggali jurisprudensi ulama terdahulu, kemudian menginterogasi iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad. Yang terakhir, berlaku untuk permasalahan hukum baru yang ditemukan sesudah Nabi dan sahabat wafat. Masalah fikih kontemporer adalah suatu bidang kajian yang membicarakan perihal persoalan-persoalan hukum Islam ijtihad dia yang secara nyata muncul pada dewasa ini dengan menerapkan metode ijtihad, hukum, dan analisis ilmiah serta pendekatan yang tepat pada berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dunia akhirat, kemaslahatan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan-persoalan sedikit juga berkembang, dan untuk memerlukan jawaban untuk kepentingan kini dan yang akan datang, telah banyak produk-produk pemikiran terdesak dalam bidang fikih yang diformulasikan para hukuman, namun perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tidak kehilangan relevansinya. Ingat bahwa tujuan dari Islam adalah mewujudkan kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat. Terdapat pula langkah-langkah memecahkan masalah kontemporer, yaitu yang pertama metode lintas mazhab, yaitu mempelajari pendapat semua fuqaha dalam semua mazhab fikih. Yang kemudian ada pula langkah yang terakhir, yaitu mempertimbangkan dalil-dalil dan kaidah-kaidah istinbat masing-masing mazhab. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.